Soal nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X akar X yang sejajar persamaan garis 6X tambah Y kurangi 7 sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X akar X, pertama-tama kita mencari M-nya terlebih dahulu. Di sini M1 sama dengan M2 itu sejajar. Jadi, nah, untuk mencari M kita akan menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi di sini kita pindah ruaskan 6x tambah y kurangi 7 sama dengan 6, jadi y sama dengan min 6x tambah 7. Nah, di sini ketahuan m-nya itu min 6. Nah, di sini sudah diketahui m-nya sama dengan min 6. Kemudian kita akan mencari y aksennya. Di sini y diketahui y sama dengan 2x akar x. Kita sederhanakan, jadi ini 2x akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Nah, di sini 2x dikali x pangkat setengah itu hasilnya 2x pangkat 3/2. Nah, di sini 2x pangkat 3/2 kita turunkan. Nah, hasilnya seperti ini. 3/2 nya kita turunkan, kita kalikan dengan koefisiennya, kemudian pangkatnya kurangi 1. Maka hasilnya ini turunkan, jadi 3/2 dikali 2. Kemudian ini dikurangi, pangkatnya 3/2 ini kurangi 1 menjadi setengah. Jadi setengah. Nah, ini 3/2 ini kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya itu 2 kali 3 itu 6. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Nah, jadi hasilnya 3x pangkat setengah per 2. Kita sempurnakan, maka menjadi 3 akar x. Nah, di sini kita akan mencari x-nya terlebih dahulu, maksud x dan y, mencari titiknya bersamaan garis singgung. Di sini diketahui M sama dengan Y aksen, maka tadi M-nya sudah diketahui min 6, Y aksennya itu 3 akar X. Nah, kita langsung pindah ruaskan min 6, 3-nya kita pindah ruaskan jadi bagi min 6 bagi 3 itu min 2 sama dengan akar X. Nah, akar X itu akar jika dipindah ruaskan maka akan menjadi pangkat. Jadi min 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi X diketahui X sama dengan 4. Nah, kemudian karena sudah kita mengetahui x-nya itu 4, maka kita langsung substitusikan saja persamaan y sama dengan 2x akar x ini. Nah, ini 2, tadi x-nya tadi itu 4, jadi 2 kali 4 itu hasilnya 8, akar x tadi x-nya 4, akar 4 itu hasilnya 2. Nah, jadi 8 dikali 2 hasilnya 16. Nah, jadi x dan titiknya itu diketahui, x dan y-nya itu 4 dan 16. Jadi persamaan garis singgungnya kita menggunakan, untuk mengetahui persamaan garis singgungnya kita akan menggunakan rumus y kurangi y1 sama dengan m dikali x kurangi x1. Nah, ini kita langsung substitusikan saja. Tadi y1 nya itu 6, min 16, y1 nya itu 16 dan m nya tadi min 6, x1 nya tadi 4 ya, 4 dan 16. Ini 4 dan 16. Nah, langsung kita hitung. Min 6 dikali x itu min 6x, kemudian min 6 dikali min 4 hasilnya 24. Ini min 16 nya kita pindah ruas jadi positif, jadi plus 16 di sini. Nah, di sini min 6x ditambah 24 tambah 16. Nah, di sini 24 tambah 16 nya itu hasilnya 40. 24 tambah 16 itu 40. Jadi persamaan garis singgungnya itu y sama dengan min 6x tambah 40. Jadi ini jawabannya. 5. Tentukan interval x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 17 lalu naik. Nah, untuk pertama-tama kita turunkan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 17. Nah, ini kita hitung turunannya. Ini x pangkat 3 itu turunannya 3x pangkat 2, kemudian 9x pangkat 2 itu turunannya itu min 18x. Kalau 15x itu turunannya itu 15. Ini konstanta min 17 ini kita turunkan ya hasilnya 0. Nah, di sini karena fungsinya naik, maka f aksen x itu lebih dari 0. Nah, jadi kita sederhana, karena ini fungsinya kita bisa sederhanakan, maka kita sederhanakan ini kita bisa bagi dengan 3. Maka hasilnya itu x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5. Nah, ini 3x pangkat 2 kurangi 18x tambah 15 ini kita sederhanakan dibagi dengan 3. Hasilnya ini. Di sini kita faktorkan bilangan apa yang jika ditambah hasilnya min 6, kemudian jika dikali hasilnya 5. Bilangan yang memenuhi itu yaitu min 5 dan min 1. Nah, kita x min 5 ini kita
karena langsung faktorkan x min 5 sama dengan 0 itu hasilnya x tak sama dengan 5, kemudian x kurangi 1 sama dengan 0, hasilnya x sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah ketahui 5, x-nya itu 5 dan atau 1. Nah, untuk mengetahui intervalnya, kita buat garis terlebih dahulu seperti ini. Tadi itu kita tulis angka terkecil itu di kiri dan angka terbesarnya itu di kanan. Nah, untuk mencari daerah arsirnya, kita substitusikan fungsi f aksen tadi dengan cara kita ambil nilai tengah bilangan 1 dan 5 ini. Nilai tengahnya itu 3, kita substitusikan saja langsung. 3 pangkat 2 itu 9, kemudian min 6x, min 6 kali 3 tambah 5. Nah, ini kita ambil dari f aksen ini ya, x pangkat 2 kurangi 6x tambah 5, kita substitusikan dengan nilai 3, hasilnya 9 kurangi 18 tambah 5 itu sama dengan min 4. Karena bilangan min 4 ini adalah negatif, maka daerah arsirnya itu antara 1 dan 5 itu antara 5 itu negatif ya, negatif. Jadi ini sebelahnya ini positif semua. Karena di soal tuh dibilang fungsinya naik, maka daerah arsirnya itu akan ke kiri dan menuju positif seperti ini. Ini 1 dan 5. Jadi intervalnya yaitu x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Soal nomor 6, tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3 per 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 9 pada interval 0 lebih dari x lebih kurang dari 3. Nah, di sini kita turunkan terlebih dahulu fungsinya. Sepertiga x pangkat 3 pangkat 3 ini kita turunkan, kemudian kurangi 1, hasilnya seperti ini. Sepertiga kali 3x pangkat 2, kemudian di sini min 3 per 2 x pangkat 2 pangkat 2 nya ini kita turunkan kali dengan min 3 per 2 kemudian dikurangi 1, jadi min 3 per 2 kali 2x. Nah, ini turunan dari 2x itu hasilnya 2, 9 diturunkan hasilnya 0. Jadi sepertiga kali 3 itu hasilnya itu 1, jadi 1 kali x pangkat 2 itu hasilnya x pangkat 2, kemudian min 3 per 2 kali 2x, di sini 2 kali 3 itu hasilnya min 6 per 2, min 6 dibagi 2 hasilnya min 3x, kemudian tambah 2. Nah, di sini kita bisa faktorkan fungsi ini. Nah, bilangan berapa jika ditambah itu hasilnya min 3, jika dikali hasilnya 2. Bilangan yang memenuhi itu min 1 dan min 2. Nah, jadi diketahui di sini x sama dengan 1 dan atau x sama dengan 2. Tadi intervalnya itu pada soal 0 lebih besar x kurang dari 3. Nah, ini jadi karena kita sudah ketemu x sama dengan 1, x sama dengan 2, tapi di sini pada interval 0 lebih besar dari x x kurang dari 3. Nah, ini kita ketemu bilangannya itu 0, 1, 2 dan 3. Di sini 0, 1, 2 dan 3 kita cari nilai maksimum dari fungsi ini, maka kita akan substitusikan dari 0, 1, 2 dan 3. Nah, kita substitusikan dan mencari nilai yang tertinggi. Nah, kita substitusikan f0 sama dengan 0, kita substitusikan 0 pangkat 3 itu hasilnya 0, 0 kali setengah hasilnya 0. Ini sama 0 semua, hasilnya dikali 0 sisanya 9, jadi f0 itu hasilnya 9. Kemudian kita substitusikan dengan 1, sepertiga dikali 1 pangkat 3, kemudian dikurangi 3 per 2 dikali 1 per 2 ditambah 2 kali 1 tambah 9, itu hasilnya 59 per 6. Jika kita totalkan jadi 9,83. Kemudian kita substitusikan f2 ini sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 tambah 9, totalnya hasilnya yaitu 29 per 3. Kita jumlah, kita bagi hasilnya 29 bagi 3 itu 9,67. Kemudian di sini fungsi f kita substitusikan dengan 3. Jadi sepertiga kali 3 akar pangkat 3, kemudian kurangi 3 per 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 tambah 9, itu hasilnya 21 per 2. Jika kita bagi 21 per 2 itu hasilnya 10,5.
Nah, di sini di antara F0, F1, F2, dan F3, nilai paling besarnya yaitu F3, itu 10,5. Nah, jadi karena di sini soal menanyakan menentukan nilai maksimum, ini kan jelas saya paling besar. Jadi paling besarnya itu F3. Jadi nilai maksnya itu 21/2 atau 10,5. Soal nomor 7. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X pangkat 2 rupiah. Jika semua hasil produk tersebut habis terjual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka tentukan laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan. Di sini kita akan mencari labanya dengan cara Fx sama dengan harga jual dikurangi biaya. Dengan catatan di sini harga jualnya itu 5.000 per produk. Jadi kita anggap 5.000 per produk itu 5.000 X. Fx sama dengan harga jual dikurangi biaya. Harga jual sudah diketahui tadi 5.000 X dan dikurangi biayanya itu 10 X pangkat 2 ditambah 1000 X ditambah 9.000. Nah, ini ada negatif, kita kalikan ini masing-masing. Ini menjadi min 10 X pangkat 2 dan ini menjadi min 1000 X dan ini menjadi min 9.000. Nah, di sini 5.000 X kita kurangkan dengan 1000 X, maka hasilnya 4.000 X. Jadi Fx sama dengan min 10 X pangkat 2 ditambah 4.000 X dikurangi 9.000. Nah, ini kita akan mencari X-nya untuk mencari laba maksimum. Nah, di sini kita turunkan terlebih dahulu F aksennya agar bisa mencari X. Maka di sini turunan dari min 10X pangkat 2 itu hasilnya min 20X, kemudian turunan dari 4.000X hasilnya 4.000 dan min 9.000 itu min 0. Nah, ini F aksen itu sama dengan 0. Maka kita bisa pindah luaskan min 20X ini ke depan. Nah, menjadi positif 20X sama dengan 4.000. Di sini X kita pindah luaskan 20-nya, maka 4.000 dibagi 20 itu hasilnya 200. Jadi diketahui X sama dengan 200. Nah, untuk mencari laba maksimumnya, kita akan substitusikan X tersebut. Jadi Fx sama dengan min 10X pangkat 2 ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Kita substitusikan X-nya ini min 10 dikali 200 pangkat 2 ditambah 4.000 dikali 200 kemudian dikurangi 9.000. Ini min 10 dikali 200 pangkat 2 itu hasilnya min 400.000, kemudian 4.000 dikali 200 hasilnya 800.000. Kita kurangkan dengan 9.000, hasil totalnya adalah 391.000. Nah, ini laba maksimumnya. Nomor 8. Selembal karton berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 cm dan panjang 8 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Pada keempat pojok karton dipotong persegi yang sisinya X desimeter. Tentukan ukuran kotak tersebut, panjang, lebar, dan tingginya agar volumenya maksimum. Nah, di sini pada soal keempat pojok karton dipotong persegi yang sisinya X dm. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, kita perlu mengetahui panjangnya sisi ini saja, karena ini sudah dipotong. Dan mengetahuinya, panjang lebar ini dikurangi dengan panjang X ini. Jadi, panjang lebarnya tadi itu 5 dikurangi 2X. Nah, itu hasilnya panjang ini, panjangnya ini. Kemudian sama dengan panjangnya di sini. Di sini panjangnya itu 8 dikurangi 2X. Nah, maka kita diketahui panjangnya itu 8 kurangi 2X itu yang ini. Nah, kita mencari fungsi Fx sama dengan, kita akan menggunakan rumus volume balok, yaitu P kali L kali T. Jadi P nya tadi itu 8 kurangi 2X, kemudian L nya itu 5 kurangi 2X. Karena T nya belum diketahui, jadi kita plus X saja. Nah, ini P 8 kurangi 2X, kita kalikan pelangi dengan 5 min 2X, maka hasilnya 40 kurangi 16X kurangi 20X ditambah 4X pangkat 2. Nah, di sini kita bisa hitung min 16X kurangi 10X itu hasilnya min 26X. Di sini kita bisa kalikan dengan X di sini kali 4X pangkat 2 dikali X, hasilnya 4X pangkat 3. Kemudian tadi kita sudah menghitung min ini, min 26X, min 26X dikali X itu hasilnya min 26X pangkat 2 ditambah 40 kali X, hasilnya 40X, jadi tambah 40X. Nah, di sini Fx ini Vx ini kita turunkan untuk mencari volume maksimum. Nah,
kita turunkan, ini 3 kali 4 dan di pangkat 3 nya dikurangi 1. 3 kali 4 itu 12x dan itu 12, ini x pangkat 2. Kemudian 2 dikalikan min 26, kita turunkan, hasilnya min 52. Kemudian pangkat 2 nya dikurangi 1. Dan ini 40x, kita turunkan menjadi 40. Nah, karena ini volume maksimum, V aksen X sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan dengan membagi 4. Maka 12x pangkat 2 dibagi 4 itu hasilnya 3x pangkat 2 dikurangi 52x dibagi 4 itu hasilnya min 13x ditambah 40 dibagi 4 itu hasilnya 10. 3x pangkat 2 dikurangi 13x tambah 10, kita bisa faktorkan menjadi 3x kurangi 10 atau x kurangi 1. Jadi x sama dengan 10 per 3 atau x sama dengan 1. Di sini karena kita bisa memilih 10 per 3, karena 10 per 3 itu 3,3. Jika kita substitusikan pada 2x, maka ini akan mengurangi panjang aslinya. Jadi kita akan memilih x sama dengan 1. Nah, kita akan mencari volume maksimumnya dari panjang, lebar, dan tinggi. Kita substitusikan P sama dengan 8 kurangi 2x dengan 1, maka 8 dikurangi 2 kali 1 itu hasilnya 6. Kemudian L kita substitusikan juga dengan 1, 5 kurangi 2, x nya tadi kali menjadi 1, jadi 2 min 2 kali 1 hasilnya min 2, 5 dikurangi min 2 hasilnya 3. Kemudian T sama dengan X, kita langsung substitusikan 1 menjadi T sama dengan 1 dm. Jadi P sama dengan 6 desimeter, L sama dengan 3 desimeter, kemudian T sama dengan 1 desimeter. Itu nilai volume maksimumnya masing-masing P, L, dan T.